menuju makam Sembah Dalem Gordah, pembuka kota Bandung, makam keramat. Konon diyakini dan banyak pengunjung dari warga Banten dan dari luar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki areal pemakaman makam karomah Sembah Dalem Gordah. Salah satu yang beliau adalah salah satu pendiri kota Bandung, Mbah Dalem Gordah atau Adipati Anggadireja. Ini alhamdulillah kami bisa bertemu dengan sesepuh di sini, yaitu Abah Cucu, guru besar daripada Kujang Pajajaran. Asli guru besar dari seni bela diri Kujang Pajajaran yang ada di Nagrog, Ujung Berung. Kita memasuki areal pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya, keras, Pak. Ini ternyata kita temukan di sini ada keunikan atau keanehan daripada areal makam Sembah Dalem Gordah, yaitu buah pohon jati berbuah nangka. Ini asli pohon jati, Bah. Kok bisa ya? Kok bisa berbuah nangka? Ya itulah keajaibannya, keajaiban yang ada di wilayah makam Sembah Dalem Gordah. Bisa diceritakan nggak, Bah, makam Sembah Dalem Gordah itu, beliau itu siapa, berasal dari mana, dan dulunya beliau itu sebagai apa gitu, Bah? Sembah Dalem Gordah dalam artian di sini adalah inilah makom yang sebelah sana Mbah Mau, Mbah Singa. Beliau salah satu pembuka Bandung, yang mana pada dahulu kala kota Bandung ini bukan datar yang begitu lebat. Beliau seorang adipati Anggadireja keempat, pemuka hutan yang menjadi sekarang ini yang dinamakan adalah kota Bandung. Selain daripada beliau, ada juga pemuka kota Bandung yaitu Anggadireja kedua yang makomnya ada di belakang Masjid Alun-Alun Bandung. Nah, itu mungkin yang pernah Mbah Gordah ini sampai adanya di wilayah Pasarean Nagrog ini. Nah, beliau itu siapa, Bah? Beliau itu pemuka agama, apa seorang bangsawan, apa pemuka agama? Beliau termasuk bangsawan juga, pemuka agama pun juga bisa, karena beliau salah seorang adipati pada waktu Adipati Bandung yang keempat. Adipati Bandung yang keempat di kota Bandung. Terus beliau itu umurnya kira-kira berapa, Bah? Lahir tahun berapa? Kalau masalah lahir dan tahunnya kurang mana, karena dari kakek abah sampai uyut abah pun juga makom di sini udah ada. Kalau menurut sejarah perbudakalaan yang abah dapatkan dari perbudakalaan Banten pada zaman dahulu, abah hanya mendapatkan masalah pohon jati yang ada di wilayah ini. Pohon jati yang ada di wilayah ini hasil penelitian atau investigasi abah pada waktu perbudakalaan Banten, pohon
jati ini ditanam pada tahun 1438. Berarti seumur Wali Songo. Ya, hampir lah. Hampir seumur dengan. Oh ini umurnya pohon nangka itu udah 1400. Enggak. Kalau hasil penelitian ini ditanamnya sekitar tahun 1438. Jadi kalau sampai sekarang itu udah berapa abad? Ya, 200 tahun. Dan ini ada di pohon di belakang pohon jati yang pada waktu dulu itu dari mana-mana dari segala penjuru mendatangi pohon jati yang satu ini karena di situ pada waktu itu ada lubang yang tidak ada hentinya, air terus keluar. Itu keajaiban yang ada di makam Pasarian Nagrog. Makam Pasarian Nagrog. Memang ini terbuatnya dari jati. Ini dari jati semua. Udah lama ini Pak? Udah lama. Ini udah ratusan tahun juga ini. Ini belum pernah diganti sama sekali. Kayunya belum pernah diganti. Hanya inilah yang diperbaiki. Kalau ininya masih yang zaman dulu. Terus apa yang Abah ketahui tentang makam ini? Mungkin kebiasaan atau cerita masyarakat gitu. Cerita masyarakat konon katanya kalau Sembah Dalam Goda ini salah satu karuhun Bandung. Karuhun Bandung khususnya adalah Karuhun Ujung Berung. Karuhun Ujung Berung kenapa bisa sampai di sini? Kenapa bisa ada di Pasarian ini? Karena pada waktu itu sebelum ada makam-makam yang lain juga ini sudah ada. Menurut cerita kakek yang usianya kakek yang kemarin meninggal usianya kurang lebih 125 tahun baru kemarin meninggalnya itu dari orang tuanya kakek pun juga di sini udah ada dan udah ada Sembah Dalam Goda ini udah ada di sini. Makanya dari segala penjuru selalu pada datang ke sini. Konon katanya juga para orang tua dulu yang bisa melihat secara mata batin bahwa Pasarian ini adalah salah satu istana yang paling terbesar. Kerajaan gaib. Ya, kerajaan gaib yang paling terbesar di sini. Dan dari mana-mana pun juga disinilah tempat musyawarah, tempat rapat para pangeran. Rapat para pangeran, para ulama dulu. Ini tuh alamatnya di mana, Pak? Apanya? Alamat sini tuh, makam Gorda ini, Sembah Gorda ini. Alamat makam yang Goda ini pada Pasarian Nagrog. Pasarian Nagrog, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung. RW-nya termasuk RW 9. Kalau dulu mah masuknya ini adalah Nagrog 1. Sekarang jadi Nagrog 3. Karena udah dipecah-pecah. Alhamdulillah yang pernah datang ke sini dari segala penjuru selalu meminta barokahnya, memohon barokah, atau ada juga yang pernah di sini dulu bertapa ya punya masalah atau apa mungkin hanya Allah lah yang syariatnya ya itu yang bisa ikannya. Tapi intinya semua di sini kenapa makam di sini tidak dikasih bangunan yang mewah, karena mungkin pernah ini pada waktu mau membangun di sini ada satu dosen dia mau bermimpi janganlah dibagus-bagus, rumah kami adalah biasa, tidak usah dibagus-bagus kayak yang lain. Nah, Bah, kalau menurut masyarakat atau Abah pernah mengalami kejadian spiritual, sosok beliau itu seperti apa? Wujudnya gitu. Apakah seperti orang Arab atau memang seperti orang Nusantara? Kalau pernah Abah lihat, karena Abah di sini pernah mendapatkan salah satu benda pada waktu itu keris pusaka kecil, mungkin panjang
panjangnya 1 jengkal itu, dan warna kerisnya juga itu merah, tidak seperti besi biasa gitu kan, hitam atau gimana. Itu mah keris warnanya merah, terus Abah bermimpi setelah mendapatkan salah satu benda pusaka itu, kedatangan beliau Sembah Dalam Gordah. Dia berkata, wahai cucuku, titiplah pusakaku, dan kami adalah penguasa daripada makam Pasarean. Oh, ini tetap namanya makam Pasarean ya? Pasarean. Banyak kan makam Pasarean itu, apa filosofinya? Filosofi yang namanya yang dikatakan Pasarean itu tepatnya tidur orang yang sudah meninggal. Itu dikatakanlah Pasarean. Bukan nama kedudukan ya, Bukan. Pangeran Pasarean. Bukan. Beda lagi dengan Pangeran Pasarean, itu beda lagi. Kalau yang namanya Pasarean, konon katanya menurut orang tua dulu adalah tempat orang-orang yang sudah meninggal. Bah, apa Abah ada kaitannya dengan beliau secara terang? Secara ininya mah kalau dilihat dari keturunan atau orang tua kakek itu ada nama gitu kan, nama beliau ini kan kalau di sini agak direja ya, kalau di kakek gitu, menurut cerita kakek sebetulnya masih ada karena dari kakek Abah itu semua adalah turunan Raden semua. Nah, cuman keradenan ini diambil oleh keluarga ini. Kalau dari Abah itu diambilnya adalah masalah pertanian. Apakah betul Bah, beliau ini masih ada kaitan dari Sumedang? Dari Sumedang ada juga, makanya kan tadi ada Angga Dalam Gordah itu ada Angga Direja ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ini jelas ada kaitannya. Karena apa? Dalam Gordah yang di Sumedang, kalau kita lewat atas ini, itu nyambung ke makam Dalam Gordah yang ada di Sumedang. Nah, kenapa ada ke-1, ke-2, ke-3, ke-4? Apakah mungkin itu kalau nama makam, kedudukan? kalau makom, kalau menurut Angga itu yang dikatakan patilasan, bahwa pernah beliau itu tinggal di sini, ada ciri khasnya, berangkat lagi misalnya kemana di situ ada patilasan. Oh, bukan orangnya banyak, bukan Bah? Bukan, Orangnya satu tetap, tapi di situ ada lawakonnya banyak. jadi patilasan itu ada. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Iya, makanya di Bogor ada, di Banten ada, di Sumedang pun juga ada, di Garut pun juga ada makom Dalam Gordah ini. Berarti tidak ada yang tahu siapa di mana dikuburkannya, kan gitu. Cuman konon katanya menurut cerita orang tua yang dulu, termasuk Kuncen yang pertama orang tuanya aku dulu di sini, inilah Dalam Gordah. Dari mana-mana pun juga ya udah pada mengetahui. Dari perburu kekalaan Banten pun juga makam Dalam Gordah itu hanya satu yang disebutkan, yang ada di wilayah Ujung Berung. Karena catatan sejarahnya pun juga ada di Abah juga, dari Nyimas Dewi Inten sampai ke bawahnya, sampai ke itu Prabu Siliwangi juga turunan keberapanya di situ ada. Kalau nggak salah Prabu Siliwangi itu adalah turunan ke-7 dari Nyimas Dewi Inten. Bah, boleh pimpin doa? Siap. Bertawasul pada beliau. Ini tempat duduk. Sampurasun. Ini makam Eyang Syekh Sembah Dalam Gordah. Beliau adalah istrinya. Ini adalah makam yang konon sudah ratusan tahun, kondisinya dari kayu jati seperti ini. Ini yang kita lihat pohon jati berbuah
nangka. Subhanallah, ini sudah ada katanya dari 1400-an. Semua dikelilingi oleh pohon jati. Ini panglimanya? Panglima yang dikatakan Mbah Singa ini. Oh, ini Mbah Singa. Mbah Singa itu panglimanya beliau. Mbah. Jadi pengawalnya ini ya. Nah, yang satu ini? Para pengikut-pengikutnya. Oh, pengikut. Beliau namanya siapa, Pak? Mbah Singa. Mbah Singa. Julukannya Mbah Singa. Kalau nama aslinya Abah juga di sini kurang tahu, karena takut salah. Karena sudah banyak yang mengatakan Mbah. jangan bicara nama siapa-siapa, udah aja cukup dengan Mbah Singa. Mbah Singa ya. Nah, ini yang suka kalau malam Jumat, kalau pas ada hal-hal yang tidak diinginkan, ini di sini ada kayak suara harimau mengaum, kayak ada suara harimau. Sering orang-orang pejarah ya. Sering mendengar, dan sering juga ada yang melihat. Di sini ada yang bertegak tinggi badannya, besar. Dan satu lagi di sini ada penunggunya khusus seperti ular kobra. Kalau pas suka muncul, dia juga tidak mengganggu kepada kita. Wah, sana lagi. Nah, ini pohon jati yang pernah dipodok itu tuh. Ini satu-satunya yang paling tua. Paling tua ini, Bah ya. Iya. Semuanya yang paling tua dulu Ini berarti arealnya pohon jati semua ya, Bah? pohon jati itu. Ini makam yang saya sembah dalam Gordah. Beliau adalah Adipati Angga Direja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Fakir Arya Banten bisa silaturahmi sekaligus diajak bertawasul di sini, ziarah ke makam Eyang Syekh dalam Gordah. Ya, beliau adalah Sang Adipati yang Angga Direja keempat yang ada di Kota Bandung Ujung Berung. Angga Direja atau Wirahadi Kusuma. Wirahadi Kusuma. Jadi menurut sesepuh atau guru besar beliau atau abah cucu, siapapun yang membawa sehelai ranting apapun di areal sini itu pasti akan ada kejadian. Tidak boleh sembarangan. Konon banyak kejadian-kejadian mistis yang memang setelah pulang ziarah di sini harus dikembalikan ya, Bah? Harus kembalikan. Mau berbentuk ranting apapun itu ya, Bah. Jadi makam ini makam umum berarti, Bah ya? Yang di bawahnya umum. Berarti ini beliau rajanya ya di sini ya. Ini ada batas-batasnya pagar. Berarti masyarakat di sini meyakini bahwa baik keturunan ataupun bukan terah, tetap warga di luar Bandung ini sudah tahu ya, Pak ya? Sudah tahu. Banyak dari luar Banten. Banyak. Dari Sukabumi juga, daerah Pelabuhan Ratu, ada juga yang sini Cirebon, Ciamis juga banyak, dari Bengkulu, hampir dari setiap wilayah lah suka ada yang datang. Berarti ini pemukiman semua punya keluarga besar Abah semua ya? Ya, saudara semua yang di bawah. Nah, coba kita lihat juga ini ke pohon jati yang unik tadi. Yang pohon jati berdaun caringin. Pohon jati berdaun caringin, katanya pohon jati berdaun caringin. Kakek, nenek di sini sebelumnya. Ini makamnya, Makam-makam. keluarga besar Abah semua ya? Macam daun jati kongko ada, daun caringin juga. Daun jati pohon jati berdaunkan caringin. Unik ya, Pak ya? Unik juga. Juga keanehannya alam yang ada di Pasarian Nagrog. Ini namanya Pasarian Nagrog apa Sembah Dalam Gordah, Bang? Pasarian Nagrog, tapi makam keramatnya dan Sembah Dalam Gordah. Pasarian. Demikian penelusuran atau wisata sejarah religi bersama Abah Cucu sebagai guru besar Kujang Pajajaran, sesepuh daripada areal makam dan semua ini keluarganya di sini.
Beliau adalah Ketua Pagurun Calak Banten Nusantara Kota Bandung. Alhamdulillah Al-Fakir bisa bersilaturahmi kepada beliau. Terima kasih Bah, sudah diterima dengan baik. Kita bisa bertemu. Abah sehat selalu, Amin. berkah selalu. Semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Untuk kesuksesan kita bersama ya Pak ya. Amin. Ya. Mohon doanya juga untuk Al-Fakir Arya Banten supaya Mudah-mudahan semua pada sehat, keluarga baik dari seluruh anggota PJBN dan anggota lainnya pun juga Abah harap diberi kesehatan dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin, amin, amin. Terima kasih nih Bah, mendapatkan banyak ilmu, banyak petuah yang baik dari tadi membahas tentang makam keramat maupun dari filosofi daripada senjata atau kujang yang memang Abah geluti selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.